Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 50. Tutup mulutmu yang busuk, wanita itu membentak dan tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat ke depan dan tangannya menampar ke arah muka Su Okey. Si gendut pendek ini tertawa dan menangkis, memandang rendah. Duh! Plak! Tubuhnya terpelanting dan mukanya bengkak terkena tamparan itu. Si gendut mengaduh-aduh dan merasa terkejut bukan main. Hai hik, matamu sudah buta barangkali, Sute. Lihat baik-baik siapa wanita itu. Lupakah kau kepada Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu dari Lembah Suling Emas? Ji Okey mengejek adik angkatnya yang keempat. Tadinya Su Okey merasa penasaran dan malu sekali bahwa sekali gebrakan saja dia telah kena ditampar oleh istri baru buta hiap itu. Kini dia memandang lebih jelas dan dia pun mengenal wanita ini yang pernah dijumpainya, maka rasa penasaran di hatinya agak berkurang, terganti oleh perasaan marah. Kalau tadi dia sampai kena ditampar adalah karena dia tidak mengenal wanita itu dalam cahaya penerangan yang tidak begitu terang dalam ruangan itu sehingga dia memandang rendah dan tidak menjaga diri baik-baik. Dia tahu bahwa ilmu kepandaian buta hiap memang hebat dan dia bukan lawan pendekar itu. Akan tetapi kalau hanya melawan Cui Beng Xianli ini, kiranya dia tidak akan kalah atau selisih antara tingkat mereka tidak jauh. Suko, mari kubantu engkau menangkap perempuan ini, kata Ngo Okey dan si jangkung ini secara tiba-tiba saja sudah berkelebat di depan wanita itu. Demikian cepat gerakannya sehingga wanita dari Lembah Suling Emas itu merasa terkejut juga. Hehe, Ngoti. Kau membantuku ataukah aku yang harus membantu engkau menangkap wanita ini untuk kemudian kau perkosa? Haha, kata Su Okey. Mendengar ucapan ini, Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu menjadi marah bukan main. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring ia sudah menerjang ke depan dan menyerang Su Okey dengan pukulan tangan yang mengandung sinkang kuat sekali sehingga tangan itu mengeluarkan suara bercuitan dan menjadi kuat tidak kalah dengan senjata baja. Su Okey maklum akan kelihayan nyonya ini maka dia pun segera mengelak dan balas menyerang. Ngo Okey yang merasa yakin bahwa sekali ini dia akan memperoleh korban baru yang istimewa karena nyonya ini bukan wanita sembarangan, sudah membantu temannya. Tang Chun Ciu tidak menjadi gentar dan wanita ini sudah memainkan ilmu silat yang amat diandalkannya yaitu Pat Hong Sin Kun. Melihat betapa dua orang adik angkat mereka menyerang wanita itu, Sam Okey tertawa dan berkata dengan nada suara mengejek. Bu Sengkin, sekali ini engkau tidak akan dapat lolos lagi dari tangan kami. Begitukah? Boleh coba, jawab Bu Sengkin sambil tersenyum. Dia sudah sering berhadapan dengan 3 orang datuk sesat ini dan dia tahu benar betapa lihainya mereka. Bahkan belasan tahun yang lalu, dia selalu terdesak oleh mereka bertiga ini. Akan tetapi selama belasan tahun itu dia telah meningkatkan kepandaiannya dan kini dia ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa sekarang dia tidak akan kalah lagi. Hanya keadaan istrinya yang membuat dia khawatir. Dia tahu bahwa kalau hanya menghadapi seorang lawan, istrinya masih cukup kuat, akan tetapi dikeroyok 2, berbahaya sekali. Toa Okey, Ji Okey, dan Sam Okey memang amat membenci Bu Sengkin yang merupakan musuh lama. Kini melihat bahwa pendekar ini menghalangi niat mereka untuk membunuh Pangeran Mahkota, yang kepada mereka diperintahkan oleh seorang pembesar bekas kaki tangan Sam Tai Ho, mereka menjadi marah sekali. Mereka sudah mengambil keputusan untuk sekali ini membunuh Bu Sengkin dan mereka merasa yakin akan sanggup melakukannya. Biarpun tingkat kepandaian pendekar ini sejak dahulu sudah lebih tinggi daripada seorang di antara mereka. Hal ini sudah seringkali terjadi belasan tahun yang lalu ketika mereka bertiga mengejar-ngejar pendekar ini. Tentu pendekar yang mereka benci ini sama sekali tidak tahu bahwa mereka bertiga pun sudah meningkatkan ilmu kepandaian mereka, bahkan jauh lebih hebat dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu. Ji Okey yang bertopeng tengkorak itu membuka serangan. Mata di balik tengkorak itu yang seperti mata setan, berkilat-kilat menakutkan, dan tiba-tiba dari balik tengkorak itu terdengar suara yang nyaring sekali, suara yang aneh karena lengking ini seperti suara orang tertawa akan tetapi juga seperti suara orang menangis, dan tiba-tiba ia sudah meloncat ke depan. Kedua tangannya yang bergerak dengan aneh karena kedua jari telunjuknya menuding sedangkan jari-jari lain digenggam. Akan tetapi dari gerakan jari-jari telunjuk ini menyambar hawa dingin yang kuat dan mengandung ketajaman seperti pedang. Serat. Serat.
Butai Hiap terkejut bukan main dan dia mengenal serangan maut, maka cepat dia mengelak dan balas menendang untuk menahan desakan wanita itu. Dia tidak tahu bahwa orang kedua dari Im Kang Ngoke itu ternyata telah memperoleh ilmu yang dahsyat, yang baru saja dipergunakan untuk menyerangnya, yaitu ilmu kimchi, jari pedang, yang mengeluarkan hawa dingin dan amat berbahaya itu. Akan tetapi, karena tingkat kepandaiannya memang lebih tinggi daripada wanita itu, dia tidak merasa gentar dan balas menyerang dengan hebatnya, sungguh pun pukulan-pukulan berat yang mengandung sinkang kuat sekali sehingga ketika berusaha menangkis pukulan ini, Ji Oke terdorong mundur dan terhuyung. Sam Oke, orang ketiga dari Im Kang Ngoke akan tetapi yang paling cerdik itu, sudah cepat maju membantu temannya. Karena maklum akan kehebatan ilmu kepandaian lawan, begitu maju dia pun sudah mengeluarkan ilmunya yang paling diandalkan, yaitu Tian Te Hong Yi, hujan angin bumi langit, semacam ilmu silat yang dilakukan dengan tubuh berpusing. Bu Sengkin cepat meloncat untuk menghindar dan balas menyerang dengan cepat melayani dua orang pengeroyoknya. Akan tetapi kini Toa Oke sudah terjun ke dalam arena perkelahian pula, kedua tangannya bergerak sembarangan, akan tetapi lengannya dapat mulur panjang dan cengkeraman-cengkeramannya yang dilakukan seperti serangan gorila itu amat berbahaya karena lengan itu mengandung tenaga yang dahsyat. Maka Butai Hiap sudah dikeroyok tiga dan terjadilah perkelahian yang amat seru di ruangan itu. Sementara itu, Su Oke dan Ngo Oke merasa penasaran sekali ketika sampai belasan jurus mereka berdua belum juga mampu menangkap wanita itu, maka Su Oke lalu mengeluarkan ilmunya yang diandalkan yaitu ilmu pukulan katak buduk. Dengan tubuh merendah sampai hampir berjongkok, ia mendorongkan kedua tangannya dan dari tenggorokannya keluar suara berkokok aneh. Hawa yang dahsyat dan amis menyambar, membuat Tang Chun Ciu terkejut dan meloncat ke belakang, namun tetap saja ia masih terhuyung. Untuk menyelamatkan diri, wanita ini sudah mencabut pedangnya dan begitu pedang diputar dan tubuhnya menerjang ke depan, nampak gulungan sinar yang amat menyilaukan mata mengurung tubuh Su Oke. Melihat ini, Ngo Oke menjadi marah dan dia pun sudah berjungkir balik, lalu menyerang dengan kedua kakinya yang panjang, menendang-nendang ke arah lengan kanan lawan untuk merampas pedang. Dihadapi oleh dua orang yang mengeluarkan ilmu-ilmu aneh ini, kembali Tang Chun Ciu terdesak hebat. Keadaan Bun Sengkin sendiri tidak lebih baik daripada wanita itu. Dia pun terdesak setelah tiga orang pengeroyoknya mengeluarkan ilmu-ilmu aneh yang hebat itu. Teringatlah dia akan tugasnya memancing para lawan ini menjauhi kuil dan memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk melakukan siasat mereka, yaitu menggunakan kesempatan ribut-ribut itu untuk menculik pangeran sehingga kelak akan mudah menimpakan kesalahan kepada para penyerbu ini. Ciu Moi, mari ke tempat yang lebih luas, teriaknya dan tiba-tiba Butai Hiap mengeluarkan seruan nyaring, kedua tangannya menyambar-nyambar dan dia mengeluarkan ilmu pukulan aneh yang hebat. Tiga orang lawannya terkejut dan untuk menjaga diri, mereka mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh pendekar itu untuk menerjang ke arah Su Oke dan Ngo Oke yang juga mundur untuk menghindarkan serangan dahsyat itu. Dan mereka berdua, Butai Hiap dan istrinya lalu meloncat cepat keluar dari ruangan itu. Im Kang Ngo Oke, mari kita lanjutkan pertandingan di luar yang lebih luas, di mana sekali ini aku akan membasmi kalian, teriak Bu Sengkin. Im Kang Ngo Oke, yang merasa sudah hampir memperoleh kemenangan itu, tentu saja menjadi penasaran. Kalau orang Shibu ini tidak ditewaskan lebih dulu, tentu akan sukar bagi mereka untuk melaksanakan perintah untuk membunuh pangeran. Maka dengan marah mereka pun mengejar ke depan, yaitu ke pekarangan kuil yang cukup luas, di tempat terbuka dan cuacanya remang-remang karena penerangan yang ada hanya sinar bulan ditambah lampu gantung yang berada di depan kuil itu. Namun cukuplah bagi ahli-ahli silat itu yang dalam perkelahian tidak hanya mengandalkan pada mata melainkan juga kepada ketajaman pendengaran mereka. Setelah Im Kang Ngo Oke tiba di pekarangan luar dari kuil itu, ternyata Bu Sengkin sudah berdiri saling membelakangi dengan istrinya. Hal ini berarti bahwa mereka bermaksud untuk bekerja sama menghadapi 5 orang lawan itu, karena dengan kedudukan saling membelakangi, berarti mereka dapat saling melindungi dan menghindarkan diri di kepung lawan. Dan selain itu, juga tempat itu sudah dikurung oleh 7 orang Hueshio yang dipimpin oleh Chiong Hueshio ketua kuil itu sendiri, dan mereka bertujuh itu sudah memegang senjata masing-masing berupa toya atau tongkat panjang. Melihat ini, Im Kang Ngo Oke tertawa semua. Bagi mereka, lebih banyak lawan yang maju berarti dapat lebih puas membabat dan membunuh lawan. Dan tentu saja, selain Butai Hiap, mereka memandang rendah kepada yang lain-lain, apalagi Hueshio-Hueshio itu.
Hehehe, biarlah aku yang membasmi kerbau-kerbau gundul itu. Suoke terkekeh dan meloncat maju. Ih, lupakah engkau bahwa kepalamu sendiri pun gundul dan engkau pun seorang Huishio gagal? Jioke mengejek orang keempat dari Imkan Ngooke itu. Akan tetapi Suoke tidak peduli dan dia sudah bergerak mengamuk kalang kabut, memukul sana-sini ke arah para Huishio itu. Xiong Huishio yang tahu diri, tahu bahwa dia dan teman-temannya, sungguh pun telah memiliki ilmu silat yang lumayan, namun sama sekali bukanlah lawan Imkan Ngooke, segera memberi isyarat dan mereka bertuju sudah mengeroyok Suoke. Lumayan dapat menahan seorang di antara mereka sehingga Butai Hiap tidak terlalu berat, pikirnya. Memang ada benarnya pendapat Xiong Huishio itu. Akan tetapi, biarpun kini mereka dapat saling bantu, dikeroyok 4 orang dari Imkan Ngooke merupakan hal yang amat berat dan berbahaya. Butai Hiap dan Tang Chun Ciu tetap saja sibuk sekali menghadapi serangan mereka yang bertubi-tubi dan setiap serangan amat berbahaya itu. Chun Ciu sudah berusaha agar ia menghadapi Ngooke saja, dan ia selalu memutar tubuh menghadapi lawan ini yang merupakan lawan yang paling ringan di antara 3 orang yang lain. Dan Butai Hiap juga diam-diam harus mengakui bahwa kalau dia selama ini meningkatkan kepandaiannya, ternyata musuh-musuhnya juga demikian, bahkan kini mereka memiliki ilmu-ilmu yang aneh sekali. Cara Ngooke bersilat dengan jungkir balik itu membingungkan Chun Ciu sehingga ketika dia mengelak, lalu membabat dengan pedangnya ke arah kedua kaki lawan, hampir saja sebelah kaki lawan yang bergerak aneh dapat menendang pergelangan tangan. Memang pergelangan tangannya sudah kena tendang, akan tetapi pedang itu sudah dipindahkannya ke tangan kiri dan pedangnya membacok ke arah kaki. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja serangan jari tangan Kiamci dari Jioke sengaja diselewengkan ke arahnya. Chun Ciu yang sedang sibuk menghadapi kedua kaki Ngooke yang lihai itu, terkejut dan mengelak, lehernya dapat diselamatkan dari sambaran tajam tangan pedang itu, akan tetapi pundaknya kena diserempet hawa yang dingin dan tajam. Dicobanya untuk menangkis dengan tangan kanan yang tidak memegang pedang, akan tetapi ia kalah cepat dan ia mengeluarkan seruan kaget. Pundaknya terasa perih dan berdarah seperti terkena sambaran pedang tajam. Selagi ia terhuyung, tiba-tiba saja tangan Ngooke dari bawah menyambar dan hendak mencengkeram kakinya. Serangan yang amat berbahaya. Akan tetapi, Chun Ciu adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Bahkan ia pernah melakukan kegemparan besar di dunia Kang Ou dengan mencuri pedang dari istana. Maka, biarpun pundaknya terluka dan kini tiba-tiba saja tangan Ngooke yang berada di bawah itu menyambar untuk menangkap pergelangan kakinya, ia masih dapat menyelamatkan dirinya dengan menarik kakinya itu, lalu langsung kakinya menendang ke arah muka Ngooke yang berjungkir balik itu. Ngooke terkejut bukan main, dengan lengannya dia menangkis. Akan tetapi dari atas pedang di tangan kiri Chun Ciu menyambar dan membabat ke arah kakinya. Ngooke mengeluarkan teriakan keras dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke belakang dan mukanya berubah agak pucat karena nyaris kakinya terbacok. Dia maju lagi dengan lebih hati-hati, sedangkan Butai Hiap sendiri lega hatinya melihat istrinya, akan tetapi dari kanan kiri, Toa Oke dan Sam Oke menyambutnya. Sementara itu, Suoke yang dikeroyok 7 orang Huishio sambil tertawa-tawa mempermainkan 7 orang Huishio itu. Hehehe, Omitohut. Bagaimana kalian berani melawan Sucou kalian? Hayo berlutut dan minta ampun, hahaha. Dan memang orang cebol ini telah membagi-bagi pukulan kepada 7 orang itu tanpa mereka dapat membalas, sungguh pun mereka telah menyerang dengan toya mereka. Semua pukulan toya luput, dan kalaupun ada yang mengenal tubuh si cebol, toya-toya itu membalik dan setiap kali si cebol berhasil menampar, tentu Huishio-Huishio itu terpelanting dan babak bundas. Tentu saja Suoke sengaja mempermainkan mereka, karena kalau dia mempergunakan tenaga sinkangnya ketika menampar atau memukul, tentu mereka telah tewas sejak tadi. Sute, kau ini sudah tua bangka seperti kanak-kanak saja. Hayo cepat bereskan mereka dan bantu kami. Jioke menegurnya ketika melihat sikap Suoke, karena mereka berempat memang belum juga mampu merobohkan Butai Hiap dan Chun Ciu walaupun mereka berempat sudah dapat mendesak. Pertahanan kedua orang itu cukup kuat dan sukar ditembus. Hehehe, bukankah katamu sendiri bahwa mereka ini adalah rekan-rekanku? Bagaimana aku dapat membunuh mereka? Aku takut dosa dan tidak dapat masuk nirwana. Hahaha. Sute, cepat bantu kami. Terdengar Toa Oke membentak dan barulah Suoke tidak berani main-main lagi. Maklum bahwa kalau Toakonya sudah bicara,
maka tentu serius dan tentu akan marah kalau dia berkelakar terus. Baik, Toako, katanya dan tiba-tiba dia berjongkok, mengeluarkan pukulan katak buduknya, memukul ke arah Chiong Huexiao. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wood. Des. Dan tubuh Su Oke terpental dan terguling-guling seperti sebuah bola ditendang. Apa yang terjadi? Su Oke meloncat bangun dan matanya terbelalak memandang kepada seorang Huexiao tinggi besar bermuka hitam yang tadi telah menangkisnya. Bukan main. Tangkisan itu tidak hanya mampu membuyarkan tenaga ilmu pukulan katak buduk, bahkan membuat dia terdorong dan terpelanting keras. Huexiao muka hitam itu lalu berkata kepada Chiong Huexiao dan yang lain-lain. Harap Chiong Suhu dan saudara-saudara lain mundur. Chiong Huexiao girang sekali dengan munculnya Lim Kun Ho Siang. Huexiao tinggi besar muka hitam yang mengaku murid Xiao Limpai dan yang datang bersama Tan Tek Ho Siang yang bertubuh kecil itu. Tak disangkanya bahwa Huexiao ini sedemikian lihainya sehingga mampu menandingi Su Oke. Maka dia pun mundur bersama teman-temannya. Su Oke yang merasa penasaran sekali menjadi marah. Sambil mengeluarkan gerengan seperti harimau kelaparan, si pendek ini lalu menjatuhkan dirinya dan menggelundung ke arah Huexiao muka hitam itu dan tiba-tiba dia menyerang dengan pukulan yang ampuh. Akan tetapi, Huexiao muka hitam itu tidak mengelak, melainkan menangkis dengan kedua kaki terpentang dan kedua tangannya mendorong ke arah lawan yang memukulnya dengan ilmu pukulan katak buduk itu. Des. Akibatnya hebat sekali. Su Oke kembali terpental dan bergulingan, dan ketika dia mencoba bangun, dia roboh kembali dan dari mulutnya mengalir darah segar. Si pendek ini cepat duduk bersila dan mengatur pernapasan karena dia telah terluka dalam. Dan Huexiao muka hitam itu kini cepat melangkah ke medan pertempuran. Sejenak dia memandang kepada Butai Hiap dan mengeluarkan suara dengusan dari hidungnya. Akan tetapi ketika dia melihat Chun Chiu yang didesak oleh Ngo Oke dan kadang-kadang menerima serangan Ji Oke dengan kiamci yang berbahaya itu, si Huexiao muka hitam ini maju dan ketika Ji Oke menyerang lagi ke arah Chun Chiu, dia pun maju dan menangkis. Plak! Dan Ji Oke terpental dengan kaget sekali. Tangkisan itu kuat bukan main, bahkan jauh lebih kuat daripada tangkisan Chun Chiu dan setingkat dengan tenaga Butai Hiap. Pada saat itu si Huexiao muka hitam sudah menendang ke arah muka Ngo Oke yang masih berjungkir balik. Ngo Oke cepat menangkis dengan lengannya dan kakinya menendang ke arah tengkuk lawan baru ini. Akan tetapi, Huexiao muka hitam itu tidak mempedulikan tengkuknya ditendang. Ketika tendangannya ditangkis, Ngo Oke terkejut karena merasa lengannya nyeri dan ketika tendangannya tiba mengenai tengkuk lawan, kakinya terpental seperti membentur besi. Pada saat itu tangan Huexiao tinggi besar muka hitam itu sudah menonjok ke depan, ke arah perutnya. Tentu saja Ngo Oke menjadi terkejut dan tak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri. Untung pada saat yang amat berbahaya sudah menggerakkan kakinya menendang dan tepat mengenai punggung adiknya yang kelima ini. Des. Tubuh Ngo Oke terlempar dan terbanting, akan tetapi, dia terbebas dari ancaman maut pukulan Huexiao muka hitam itu. Toa Oke maklum bahwa lawan yang baru datang ini lihai sekali, maka dia pun cepat menggunakan tangan kanannya untuk memukul dengan tangan terbuka. Di antara saudara-saudaranya, Toa Oke ini memiliki kepandaian yang paling hebat, atau setidaknya setingkat dengan kepandaian Ji Oke. Biarpun gerakan-gerakannya sederhana saja, namun dia memiliki tenaga dahsyat yang sukar untuk dapat ditandingi lawan. Maka pukulannya dengan tangan terbuka ke arah Huexiao muka hitam itu pun dahsyat bukan main, sampai mengeluarkan angin bercuitan suaranya. Namun, diserang seperti itu, si muka hitam tidak mengelak, melainkan menangkis dengan tangan terbuka pula. Jelasnya, si muka hitam ini tidak takut untuk mengadu tenaga dengan orang pertama dari Imkan Ngo Oke itu. Plak! Dua telapak tangan bertemu dengan amat dahsyatnya dan akibatnya, keduanya terdorong mundur dan agak terhuyung. Terkejutlah Toa Oke. Huexiao yang tak terkenal ini memiliki tenaga yang seimbang dengan dia. Berarti setingkat pula dengan Butai Hiap. Sementara itu, mendapat bantuan Huexiao yang kosen itu, bangkitlah semangat Butai Hiap dan dia sudah mendesak Sam Oke dan Ji Oke dengan pukulan-pukulan sakti. Kedua orang itu menghindarkan diri mundur. Pada saat itu, nampak gulungan sinar hitam yang mengeluarkan bunyi berdesing-desing dan ternyata Huexiao muka hitam itu telah memutar sebatang cambuk baja yang tadinya menjadi ikat pinggangnya di balik jubah Huexiao. Bukan main hebatnya senjata ini dan amat berbahaya,
Maka melihat ini, Toa Oke yang melihat bahwa dengan bantuan setangguh ini maka pihaknya akan mengalami banyak kerugian, lalu berteriak memberi tanda kepada adik-adiknya untuk melarikan diri. Mereka berlima pun berloncatan dan Ji Oke sudah menyambar lengan Su Oke yang terluka tadi, dibawanya lari dengan cepat sekali. Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu tadinya tidak tahu siapa adanya Huishio tinggi besar muka hitam yang amat lihai ini, akan tetapi begitu melihat gerakan silatnya dan melihat cambuk baja itu, ia berseru kaget. Samte. Huishio muka hitam itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Mendengar seruan ini, Butai Hiap yang tadinya merasa ragu-ragu siapa adanya orang tinggi besar yang amat lihai itu terkejut pula. Ah, kiranya Ban Qin Cukang Bu. Orang tinggi besar itu membuang muka tidak mau melayani Bu Sengkin, bahkan lalu meloncat dan lari dari tempat itu, menghilang ke dalam gelap, meninggalkan Bu Sengkin dan Tang Chun Ciu yang memandang bengong ke arah lenyapnya pendekar itu. Juga Chiong Huishio menjadi terkejut dan terheran, apalagi ketika mendengar betapa Butai Hiap dan istrinya sudah mengenal Huishio tinggi besar itu. Apa yang terjadi? Siapakah dia itu sebenarnya? Pinceng mengira benar-benar Huishio Xiao Limpai. Dan mana Tante Ho Xiang, yang seorang lagi? Karena khawatir akan kegagalan siasat yang sudah mereka rencanakan, maka Chiong Huishio lalu lari ke dalam, diikuti oleh Butai Hiap dan Tang Chun Ciu. Akan tetapi hati mereka lega ketika mendengar betapa sang pangeran telah berhasil dilarikan oleh para Huishio anak buah Chiong Huishio, melalui pintu belakang dan menunggang kuda, sesuai dengan rencana, dengan dalih menyelamatkan pangeran itu. Bagus, kata Chiong Huishio. Kalau begitu sekarang harus cepat-cepat menyiarkan berita bahwa pangeran yang bermalam di kuil ini telah diculik penjahat-penjahat yang datang bersama Im Kan Ngo Oke. Akan tetapi, Bu Sengkin dan Tang Chun Ciu merasa tidak enak sekali melihat munculnya Cukang Bu yang menyamar sebagai Huishio. Ciong Suhu, biar kami berdua mengejar mereka dan ikut mengawal pangeran, sedangkan urusan penyebaran berita tentang penculikan pangeran oleh orang-orang golongan hitam terserah kepada Ciong Suhu. Pendekar bersama istrinya ini cepat meloncat dan lenyap di dalam kegelapan malam. Sedangkan Chiong Huishio bersama para Huishio yang menjadi penghuni kuil itu segera menyiarkan bahwa pemuda yang menjadi tamu kuil itu telah diculik penjahat yang datang menyerbu kuil pada malam itu. Dan dugaan Chiong Huishio memang tepat sekali. Begitu berita itu disiarkan, malam itu juga, menjelang pagi, banyak bayangan berkelebat memasuki kuilnya. Bayangan beberapa orang yang jelas merupakan orang-orang Kang Ou yang bertanya tentang peristiwa terculiknya pemuda itu. Mereka ini adalah para pendekar yang diam-diam melindungi Pangeran Qian Liong. Karena pangeran itu bermalam di dalam kuil dan mereka semua mengira bahwa keadaan pangeran itu aman, maka mereka menjadi lengah. Apalagi karena mereka tidak mungkin ikut-ikutan bermalam di dalam kuil. Justru pada malam itulah, di waktu mereka lengah, penjahat datang dan pangeran itu diculik orang. Chiong Huishio menyambut mereka semua dengan hormat dan memperlihatkan keheranannya. Memang, tamu muda pinceng itu dilarikan penjahat yang malam tadi menyerbu ke kuil kami. Akan tetapi, mengapa Cu Yingyong kelihatan begini gugup? Siapakah Kongcu itu? Pinceng hanya tahu bahwa dia menyumbang besar dan dia pandai sekali membaca sajak. Seorang di antara para pendekar itu memandang tajam lalu berkata, suaranya penuh peringatan. Lo Suhu, ingatlah baik-baik, pemuda itu adalah sang pangeran mahkota sendiri yang menyamar. Omitohut. Chiong Huishio merangkapkan kedua tangan di depan dada dan tidak bicara lagi. Dia tentu saja hanya berpura-pura, akan tetapi sebagai seorang pendeta dia tidak mau banyak membohong, maka merasa lebih baik kalau tutup mulut saja. Oleh karena itu, lenyapnya sang pangeran di kuil ini tentu merupakan bahaya juga bagi kuil ini, demikian pendekar itu melanjutkan. Katakan, siapakah yang melakukan penculikan ini? Bagaimana Pinceng tahu? Yang Pinceng ketahui hanyalah ada 5 orang penjahat yang lihai sekali menyerbu kuil. Kami berusaha untuk menghalaunya karena mengira mereka itu perampok-perampok biasa. Dan ketika kami sedang sibuk melawannya, pemuda itu tahu-tahu lenyap dilarikan orang. Siapa lagi kalau bukan teman-teman para penjahat itu yang melakukannya? Seperti apa macamnya penjahat-penjahat yang menyerbu itu? Yang 5 orang itu? Wah, mereka itu lihai bukan main. Kami semua bukanlah tandingannya, akan tetapi agaknya mereka tidak ingin membunuh kami. Mereka adalah 5 orang yang amat menakutkan. Seperti iblis-iblis.
Chiong Huishio lalu menceritakan keadaan 5 orang itu, yang tentu saja sudah diketahuinya bahwa mereka adalah Imkan Ngookei. Mendengar cerita kakek pendeta itu, orang-orang Kang Ou yang mendengarkan menjadi pucat wajahnya. Imkan Ngookei, bisik beberapa orang di antara mereka dengan nada suara gentar. Celaka. Kalau mereka yang menculik. Dan para pendekar itu dengan cepat lalu meninggalkan kuil untuk melakukan pengejaran dengan hati penuh kebimbangan dan ketakutan. Chiong Suhu menahan senyumnya. Siasatnya berhasil baik sekali. Teman-temannya tentu telah berhasil mengamankan pangeran itu untuk keperluan mereka, keperluan rakyat, keperluan perjuangan. Kaisar tentu akan dapat dibikin tidak berdaya kalau putranya menjadi tawanan kaum patriot. Setidaknya, nasib mereka akan menjadi lebih baik, dan Kaisar harus memenuhi tuntutan mereka. Akan tetapi ketika kakek ini dengan hati gembira memasuki kamar samadhinya, dia terkejut bukan main melihat ada sesosok bayangan orang berdiri tegak di dalam kamar itu. Bulu tengkuknya meremang. Dia adalah seorang ahli silat yang tak dapat dibilang bertingkat rendah, penglihatan dan pendengarannya masih kuat berkat latihan bertahun-tahun. Akan tetapi, bagaimana ada orang memasuki kamarnya tanpa dia mengetahuinya, tanpa dia dapat mendengar atau melihatnya? Setankah bayangan ini? Ibliskah? Omitohut. Dia berbisik beberapa kali, memandang dengan tajam ke arah bayangan itu. Bayangan itu yang tadinya di sudut gelap, melangkah maju dan nampaklah seorang pria muda yang sama sekali tidak menyerupai iblis atau setan. Sebaliknya malah, pria muda itu adalah seorang laki-laki berusia 34 atau 35 tahun yang tampan dan gagah, berpakaian sederhana namun bersih dan rapi, pakaiannya tertutup jubah besar lebar. Sepasang matanya itu saja yang tidak lumrah manusia, seperti mata beberapa orang tertentu, mata buta hiap misalnya, yaitu mengandung sinar mencorong dan tajam sekali. Sikap orang ini pendiam dan agak dingin, akan tetapi senyum bibir dan pandang matanya membayangkan kehalusan budi. Siapa? Siapakah engkau? Chiong Huishio bertanya. Maaf, Lo Suhu, tidak perlu benar diketahui siapa saya, akan tetapi saya datang untuk bertanya, benarkah Imkan Ngookei menyerbu kuil ini dan menculik pangeran mahkota dari sini? Pertanyaan yang langsung ini berbeda dengan pertanyaan para orang Kang Ou tadi, dan pemuda ini agaknya tidak takut untuk langsung bertanya tentang Imkan Ngookei, dan penglihatan Chiong Huishio yang sudah banyak pengalaman itu segera dapat menduga bahwa orang muda ini lain daripada yang lain, dan tentu merupakan seorang pendekar tak terkenal yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Benar, Sicu. Mereka menyerbu dan ketika kami sibuk menghadapi mereka yang kami sangka hanyalah pengacau dan perampok biasa, tahu-tahu pemuda yang baru Pinceng ketahui ternyata adalah sang pangeran itu lenyap diculik orang. Tentu kawan-kawan Imkan Ngookei yang melakukannya. Orang muda itu mengangguk dan memandang tajam sekali, seolah-olah sinar matanya mampu menembus dada kakek itu, membuat Chiong Huishio merasa seram. Kalau Lo Suhu dan para Huishio kuil ini dapat menentang Imkan Ngookei dan keluar dengan selamat dari pertempuran, sungguh itu hanya menandakan bahwa Lo Suhu dan para suhu di kuil ini memiliki kepandaian yang tak dapat diukur tingginya. Chiong Huishio terkejut sekali dan merasa tersudut, maka sebagai seorang yang banyak pengalaman dan cerdik, dia cepat menggoyang tangan dan menarik napas panjang. Omitohut. Orang seperti Pinceng dan para teman yang lemah ini, mana mungkin dapat menandingi mereka? Untung ada Buta Hiap dan istrinya yang membantu sehingga kami semua dapat keluar dengan selamat dari pertempuran itu. Orang muda itu mengangguk-angguk. Ah, jadi Buta Hiap dan istrinya yang menghadapi mereka? Akan tetapi, sang pangeran tetap saja hilang. Chiong Huishio menjadi waspada. Orang muda ini tidak boleh dipandang ringan, dan memiliki kecerdikan dan ketenangan yang luar biasa. Maka dia pun menjawab dengan merangkapkan tangan di depan dadanya. Omitohut, begitulah yang terjadi, Sicu. Pinceng sendiri tidak tahu siapa yang menculiknya, hanya menduga siapa lagi kalau bukan teman-teman Imkan Ngookei yang sengaja menyerbu dan memancing kami semua keluar dari kuil menghadapi mereka sehingga sang pangeran yang tadinya kami kira tamu biasa, diculik orang dengan mudahnya. Jadi tidak ada seorang pun suhu di kuil ini yang sempat melihat siapa penculiknya. Chiong Huishio menggeleng kepalanya dan orang muda itu lalu menjura. Terima kasih atas semua keterangan Lo Suhu. Orang muda itu berkelebat dan lenyap seperti pandai menghilang saja. Setelah orang muda itu menghilang, Chiong Huishio menjadi gelisah.
Dia tidak mengenal siapa adanya pendekar muda ini, akan tetapi dia dapat menduga bahwa orang ini lihai sekali. Celakanya, dia tidak dapat menduga di golongan mana pendekar ini berpihak. Di golongan musuh pangeran seperti Imkan Ngooke yang hendak membunuh pangeran? Ataukah di golongan kaum patriot? Agaknya tidak mungkin kalau pemuda itu memihak kaum patriot, karena kalau demikian halnya tentu dia telah mengenalnya, dan sikapnya tidak seperti itu, seolah-olah mencurigai dan menyelidikinya. Ataukah di golongan pelindung pangeran seperti banyak terdapat pada golongan pendekar? Mungkin sekali. Belum lama ini pun, Xiao Limpai menganjurkan murid-muridnya untuk melindungi pangeran yang dianggapnya bijaksana, tidak seperti ayahnya yang kini menjadi kaisar. Akan tetapi, semenjak kaisar memusuhi Xiao Limpai, ada perintah baru dari pihak Xiao Limpai, dan siasat yang sekarang ini pun disetujui Xiao Limpai, yaitu hendak mempergunakan pangeran sebagai sandera untuk mengekang kelaliman kaisar. Karena sangsi dan khawatir, Chiong Huixiao lalu mengumpulkan anak buahnya dan dia sendiri lalu naik kuda dan diam-diam pada pagi hari sekali itu sudah membalapkan kudanya untuk menyusul rombongan pembantu-pembantunya yang melarikan sang pangeran. Sementara itu, sang pangeran yang dilarikan oleh 5 orang Huixiao itu membalapkan kudanya memasuki hutan yang gelap. Setelah tiba di tempat gelap, terpaksa kuda mereka tidak dapat dibalapkan lagi dan seorang di antara para Huixiao itu menangkap kendali kuda dan menuntun kuda yang ditunggangi sang pangeran ini, berjalan perlahan-lahan menyusup ke dalam hutan. Setelah munculnya Huixiao tinggi besar muka hitam yang ternyata telah dikenal oleh Tang Chun Ciu sebagai Cukang Bu, tokoh ketiga dari penghuni lembah suling emas, maka tentu mudah diduga oleh para pembaca siapa adanya Huixiao bertubuh kecil ramping yang ternyata seorang wanita dan yang kini menggantikan kedudukan sang pangeran dengan penyamarannya yang persis itu. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Ang Xiaoqia atau Yufi yang pandai melakukan penyamaran seperti itu? Istri Cukang Bu ini, bekas murid Heksin Touong, selain pandai ilmu silat yang tinggi, juga pandai sekali dalam ilmu mencopet atau mencuri dan di samping ini pandai sekali dalam ilmu menyamar. Tentu saja nenek tua yang berjubel di antara mereka yang bersembahyang di kuil Hok Tekong siang hari sebelumnya adalah Yufi juga, yang datang sebagai nenek untuk melakukan penyelidikan dan ia telah melihat Butai Hiap di dalam kuil. Yufi dan suaminya, Cukang Bu, pergi meninggalkan lembah naga siluman, yaitu nama sebutan baru dari lembah suling emas setelah keluarga Chu dikalahkan oleh Kam Hong sebagai ahli waris suling emas, karena mereka berdua merasa khawatir akan keselamatan Chu Pek In, keponakan mereka. Tadinya mereka mengira bahwa Chu Pek In hanya akan pergi sebentar saja. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai sebulan tidak juga gadis itu pulang, Cukang Bu merasa tidak enak sekali terhadap tuakonya yang kini bersama jikonya bertapa di tempat yang terasing. Dia merasa bertanggung jawab akan keselamatan darah itu, maka dia pun lalu meninggalkan lembah bersama istrinya untuk mencari Chu Pek In yang minggat itu dan membujuknya pulang ke lembah. Karena jejak darah itu menuju ke timur, maka mereka pun melakukan pengejaran dan akhirnya mereka tiba di kota Paoci di mana mereka secara kebetulan mendengar percakapan para pendekar yang melindungi pangeran bahwa sang pangeran yang menyamar sebagai seorang pemuda biasa itu kini menginap di dalam kuil Hok Tekong. Cukang Bu merasa tertarik, demikian pula istrinya. Sudah lama mereka berdua mendengar dalam perjalanan itu tentang keributan di istana, tentang kematian Sam Tai Hou, tentang kelaliman kaisar yang memusuhi Xiao Limpai. Juga tentang Pangeran Qian Liong yang kabarnya amat bijaksana dan mencintai rakyat. Timbul perasaan suka dan kagum dalam hati suami istri perkasa ini. Akan tetapi ketika secara kebetulan pula mereka melihat Imkan Ngooke berada di kota itu, hati mereka terkejut bukan main dan penuh kekhawatiran. Mereka bukanlah orang-orang yang semata-mata membela pangeran karena politik, bukan pula menentang kaum patriot. Mereka ini adalah suami istri yang tidak ingin melibatkan diri dengan semua urusan perebutan kekuasaan itu, akan tetapi mereka berpihak kepada pangeran hanya dengan dasar bahwa menurut yang mereka dengar, pangeran adalah seorang pemuda yang bijaksana dan mencinta rakyat. Seorang yang baik, dan kini orang yang mereka kagumi itu agaknya terancam bahaya besar dengan adanya Imkan Ngooke berkeliaran di kota yang sama. Itulah sebabnya mengapa Yufi menyamar sebagai seorang nenek tua yang ingin bertemu dengan Chiong Huixiao untuk minta diberi nama kepada cucu buyutnya. Kehadiran Butai Hiap di tempat itu membuat mereka maklum bahwa urusan ini bukan urusan kecil, melainkan urusan yang mengandung politik di mana orang-orang yang memiliki kesaktian ikut pula terlibat. Maka mereka bersikap hati-hati.
Bagi mereka yang terpenting adalah menyelamatkan pangeran mahkota, baik dari tangan orang-orang yang hendak membunuhnya, maupun dari tangan siapapun juga, yang mempunyai iktikat buruk terhadap pangeran itu. Demikianlah, dengan kepandaiannya dalam ilmu penyamaran, Yuffie berdandan dan mendandani suaminya. Dengan topeng-topeng yang memang selalu siap dalam buntalannya, ia dan suaminya berubah menjadi Hueshio dan dengan berani mereka menemui Chiong Hueshio, berhasil mengelabuhi semua Hueshio dan diterima sebagai rekan-rekan yang boleh dipercaya. Ketika mereka berdua diuji oleh Chiong Hueshio, tentu saja mereka mampu mainkan beberapa jurus ilmu silat Xiao Limpai yang umum. Tentu saja. Pangeran yang dikawal oleh 5 orang anak buah Chiong Hueshio itu adalah Yuffie yang menyamar. Tadinya, Chu Kangbu dan Pangeran Qianliong yang menyamar sebagai 2 orang Hueshio itu, ikut pula mengawal. Akan tetapi tak lama kemudian, sesuai dengan rencana suami istri itu, Chu Kangbu mengajak sang pangeran itu untuk kembali ke kuil dan menyuruh 5 orang Hueshio untuk melanjutkan pengawalan mereka. Pinceng berdua harus membantu Chiong Suhu menghadapi orang-orang jahat, demikian Chu Kangbu yang menyamar sebagai Hueshio tinggi besar muka hitam itu memberi alasan kepada para Hueshio anak buah Chiong Hueshio itu. Tentu saja mereka merasa setuju, mengingat bahwa yang menyerbu kuil adalah tokoh-tokoh sakti seperti Im Kan Ngookei itu. Dan demikianlah, Chu Kangbu mengendong pangeran dengan cepat lari kembali ke kuil tanpa dilihat oleh para Hueshio yang mengawal. Pangeran, itu. Chu Kangbu lalu menyuruh Pangeran Qianliong yang menyamar sebagai Hueshio itu menanti agak jauh dari kuil bersembunyi di dalam bagian yang gelap, sedangkan dia sendiri dengan gerakan cepat sekali lari ke kuil dan seperti telah kita ketahui, dia berhasil membantu Bu Sengqin dan Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu memukul mundur Im Kan Ngookei. Karena suaminya pergi bersama sang pangeran sesuai dengan rencana, yaitu suaminya akan membawa pergi Pangeran Qianliong dan mengamankannya dari pengejaran semua orang yang beritikat buruk terhadap sang pangeran, maka Yuffie yang sekarang menggantikan kedudukan pangeran itu berada sendirian saja dengan 5 orang Hueshio yang mengawalnya. Ia tidak segera mau bergerak, menanti sampai lama untuk memberi kesempatan kepada suaminya agar suaminya dapat membawa sang pangeran ke tempat yang jauh dan aman betul. Ia tidak tahu bahwa ada sedikit perubahan, yaitu bahwa suaminya tidak langsung membawa pergi Pangeran Qianliong, melainkan kembali ke kuil untuk membantu menghadapi Im Kan Ngookei. Hal ini di luar perhitungannya, menyimpang dari siasat mereka. Yuffie tidak tahu bahwa melihat bekas Toaso itu harus berhadapan dengan Im Kan Ngookei yang lihai, hati suaminya tidak dapat membiarkan begitu saja tanpa membantu. Kini hati wanita yang cerdik ini menjadi tenang setelah sang pangeran berhasil diajak pergi oleh suaminya. Kalau ia mau, tentu pada saat itu juga dengan mudah ia akan dapat meloloskan diri dari pengawalan 5 orang Hueshio itu. Akan tetapi Yuffie tidak mau menimbulkan keributan dan membuka rahasia pada malam itu juga karena dengan demikian tentu suaminya yang membawa pergi sang pangeran itu belum tiba di tempat seperti yang mereka rencanakan. Menurut rencana mereka, malam itu juga Chu Kangbu akan membawa sang pangeran menuju ke kota besar Xian melalui jalan sungai dan baru pada keesokan harinya, Yuffie akan menyusulnya dengan jalan darat. Mereka akan saling bertemu di Xian. Dan Yuffie akan meninggalkan para pengawalnya tanpa mereka ketahui kalau mungkin, sehingga para pengawal itu hanya akan kehilangan pangeran dan menduga bahwa pangeran itu tentu diculik orang tanpa setahu mereka. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Yuffie selama mereka berenam masih menunggang kuda di dalam hutan itu. Dan ternyata 6 orang Hueshio itu membawanya berkuda terus sampai mereka keluar dari hutan itu dan tiba di luar hutan, di sebuah lereng sunyi di tepi sungai, setelah hampir pagi. Di tempat sunyi itu telah disediakan sebuah pondok kayu sederhana dan para Hueshio itu mempersilakan sang pangeran untuk beristirahat di dalam kamar kayu di pondok itu. Mereka sendiri lalu membuat api unggun karena hawa udara amat dinginnya, dan ada yang memasak air. Ada pula seorang di antara mereka yang berlaga di luar jendela kamar itu dengan toya di tangan. Yuffie merebahkan tubuhnya di atas dipan kayu yang berada dalam kamar itu. Ia merasa lelah dan mengantuk sekali. Tentu saja ia merasa lelah karena ia harus menunggang kuda hampir semalam suntuk, terutama karena kedua kakinya diganjal agar ia menjadi sejangkung pangeran. Akan tetapi, tiba-tiba pendengarannya yang terlatih itu menangkap suara yang tidak wajar, di luar jendela kamarnya. Cepat, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, ia meloncat turun dan mengintai dari lubang celah-celah jendela.
Dan matanya terbelalak melihat sosok bayangan yang gerakannya cepat sekali, berkelebat tiba di belakang Huishio penjaga yang memegang toya itu dan sekali bayangan itu menggerakkan tangan menepuk pundak maka Huishio itu tanpa mengeluh menjadi lemas dan pingsan. Bayangan itu lalu menarik Huishio penjaga, merebahkannya dengan posisi duduk bersandar dinding pondok, toyanya bersandar dinding pula, dan nampaknya seperti penjaga itu masih berjaga namun sambil duduk karena lelah dan kantuknya. Kemudian, bayangan itu mendorong daun jendela terbuka dan meloncat masuk. Yuffie sudah bersiap-siap, akan tetapi ia menjadi bengong dan begitu besar keheranan dan kekejutannya sampai ia tidak mampu bergerak atau mengeluarkan suara apapun. Tentu saja ia mengenal bayangan ini setelah memasuki kamar pondok, karena bayangan ini bukan lain adalah Kam Hong. Pest! Harap jangan bersuara, pangeran, bisik Kam Hong. Paduka berada dalam bahaya. Huishio itu adalah anggota kaum patriot yang menentang kaisar. Hamba datang untuk menyelamatkan Paduka, dan sebelum Yuffie kehilangan kagetnya, tiba-tiba saja Kam Hong sudah memondongnya dan membawanya meloncat keluar dari jendela itu, terus berloncatan dengan kecepatan kilat menghilang di antara pohon-pohon dalam cuaca yang masih remang-remang itu. Tentu saja Yuffie menjadi terkejut, terheran, marah, malu dan entah perasaan macam apalagi yang mengaduk hatinya ketika ia dipondong oleh dengan tangan Kam Hong seperti itu dan dibawa lari ke dalam hutan. Kalau menurut perasaannya, ingin ia meronta, bahkan mungkin sambil memukul pria muda yang pernah menjadi calon suaminya, menjadi tunangannya yang syah. Akan tetapi ia tidak mau membikin gaduh karena kalau terjadi demikian, tentu para Huishio akan mendengar dan rahasianya bahwa ia bukanlah Pangeran Qian Liong akan terbuka. Oleh karena itu, terpaksa ia menahan dirinya, diam saja membiarkan dirinya dipondong dan dilarikan oleh Kam Hong. Akan tetapi setelah mereka lari jauh ke dalam hutan dan sinar matahari pagi mulai menerobos masuk hutan melalui celah-celah daun pohon, tiba-tiba Yuffie tak dapat menahan rasa malunya lagi dan ia menjerit. "Lepaskan aku! Lepaskan!" Kam Hong terkejut bukan main mendengar jeritan ini. Mengapa suara Pangeran Qian Liong berubah menjadi suara perempuan? Dia melepaskan pondongannya dan memandang dengan kedua mata terbelalak. Orang ini masih pangeran yang dibawanya lari tadi. Akan tetapi suara itu? Pangeran, katanya bingung. Ada apakah maka Paduka? Pangeran. Pangeran. Apakah matamu sudah buta? Tak tahu malu? Dan Yuffie sudah melangkah maju dan kedua tangannya menyambar untuk menampar muka Kam Hong. Tentu saja pendekar ini terkejut dan menjadi semakin heran. Tamparan pangeran itu bukanlah tamparan orang biasa, melainkan tamparan yang dilakukan oleh orang yang memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Maka tentu saja dia mengelak mundur, masih bingung karena kembali dia mendengar betapa suara pangeran ini mirip suara seorang wanita. Teringatlah Kam Hong kini betapa ketika dia memondong dan melarikan pangeran tadi, dia mencium bau harum yang lembut dan juga dia merasa betapa tubuh pangeran itu mempunyai kehangatan dan kelembutan yang membuat dia tadi diam-diam merasa heran. Dia tadi mengira bahwa memang seorang pangeran, seorang pemuda bangsawan tertinggi yang kehidupannya serba mulia dan mewah memang sudah sepatutnya memiliki kelembutan seperti wanita, maka semua itu tidak dipedulikannya. Sekarang baru dia mengerti. Kiranya Pangeran Qian Liong ini seorang wanita. Dan terkejutlah dia. Pangeran itu sudah terkenal sekali dan jelas bukan wanita. Kalau begitu, ini tentu seorang wanita yang menyamar sebagai Pangeran Qian Liong. Dan sepanjang pengetahuannya, wanita yang pandai melakukan penyamaran sehebat itu hanya seorang saja di dunia ini. Kau siapa? Apa artinya ini? Dia memandang terbelalak sambil terus mengelak mundur. Apa artinya? Artinya, engkau buta atau memang kurang ajar, mempergunakan kesempatan. Yuffie terus mendesak dan kini bukan hanya ingin menampar, melainkan melakukan serangan-serangan pukulan yang dahsyat. Kam Hong mengelak dan kadang-kadang menangkis. Sekarang dia yakin benar bahwa Pangeran, ini tentu penyamaran Yuffie, bekas tunangannya itu. Dan dia disangka telah tahu akan penyamaran itu dan dengan dalih menolong pangeran dia dikira mempergunakan kesempatan itu untuk memondong dan memeluknya. Ah, kau salah duga. Dengarlah dulu. Kam Hong berkata. Akan tetapi wanita yang berwatak keras itu menyerangnya terus. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Vimoy, apa artinya ini? Mendengar suara ini, Yuffie menghentikan serangan-serangannya, menoleh, lalu lari menubruk dan merangkul suaminya sambil menangis.
Sedangkan Kam Hong berdiri memandang dengan muka merah, merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Yufi, ada apakah? Chu Kangbu merangkul istrinya, kemudian mengangkat muka memandang kepada Kam Hong dengan sinar mata berkilat, alisnya berkerut mengandung keraguan dan juga kecurigaan. Melihat istrinya masih menangis sesenggukan, kembali Chu Kangbu bertanya. Apa artinya ini? Vimoy, kenapa engkau menangis? Apa yang telah terjadi? Dia memondongku. Huhuhu. Yufi akhirnya berkata sambil menangis. Mendengar ini, Chu Kangbu terkejut bukan main. Dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa. Andai kata dia tidak mengenal Kam Hong, tentu ucapan istrinya itu akan diselidiki lebih dulu sebab-sebabnya mengapa istrinya dipondong orang. Akan tetapi dia mengenal Kam Hong sebagai bekas tunangan istrinya, maka ucapan istrinya itu tentu saja membuat mukanya seketika menjadi merah dan sinar matanya mengandung kemarahan besar. Dia melepaskan rangkulannya dan melangkah maju menghadapi Kam Hong. Orang Shikam, suaranya terdengar kaku. Aku mengenal siapa engkau, tahu bahwa engkau adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi, bahkan kami pernah dikalahkan olehmu. Akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut menghadapi kematian di tanganmu untuk membela kehormatan istriku. Majulah, kita hanya dapat mencuci penghinaan ini dengan darah. Kam Hong menarik napas panjang dan mukanya yang tadinya pucat itu kini menjadi merah. Dia menggeleng kepalanya beberapa kali. Menarik napas panjang lagi, lalu memandang kepada pria tinggi besar itu dengan sinar mata penuh penyesalan. Maafkanlah kalau tanpa kusengaja aku telah membuatmu marah, saudara Chu Kangbu. Akan tetapi dengar dulu penjelasanku sebelum engkau mengambil kesimpulan dan pendapat yang mungkin keliru dan kelak hanya akan membuatmu menyesal. Kebetulan aku mendengar tentang bahaya yang mengancam Pangeran Qiang Liong di kota Paoci dan kebetulan pula aku melihat Imkan Ngookei. Maka aku lalu melakukan penyelidikan pagi lewat tengah malam tadi di kuil di mana pangeran itu mondok. Aku mendengar dari para Hueshio bahwa kuil diserbu Imkan Ngookei dan bahwa pangeran diculik teman-teman Imkan Ngookei. Maka aku lalu melakukan pengejaran dan pencarian. Akhirnya aku melihat sang pangeran di dalam pondok yang dijaga oleh beberapa orang Hueshio. Aku lalu memasuki pondok dan aku cepat memondong dan melarikan pangeran dari pondok itu, khawatir kalau sampai ada Imkan Ngookei yang mengejar. Aku khawatir kalau harus menghadapi 5 orang tangguh itu, tentu aku tidak dapat melindungi pangeran dengan baik. Sungguh mati aku tidak tahu bahwa yang kupondong adalah seorang pangeran palsu. Sungguh sukar membedakan karena memang cuaca masih agak gelap dan aku sama sekali tidak menyangka, wajah yang tadinya merah itu kini berseri dan Chu Kangbu merasa lapang dadanya. Dia menoleh kepada istrinya. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.